Ya, tema kita pada siang hari ini diperbudak rasa hormat gitu ya. Nggak tahu saya Kak Marle ngasih tema ini tujuannya mau ngapain gitu. Saya juga sempat nanya juga ya. Iya. Ya, kita buka Ester 3 ya. Ester 3, saya sih buka dari ayat baca dari ayat 1 aja ya. Saya bacakan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ya, inilah ayat yang mendasari kita ya untuk kita renungkan. Jadi di sini ada tokoh Haman, ada tokoh Mordekai, ada tokoh Raja Ahasiweros ya. Jadi ini ketika bangsa Israel ini sudah mengalami pembuangan ya. Jadi ini kerajaan Persia, nama rajanya saat itu adalah Ahasiweros. Ada Haman, ada Mordekai. Nah, Mordekai ini adalah orang Yahudi ya. Tapi kalau Haman ini bukan keturunan Yahudi. Ya, saya baca dari tafsiran Haman ini dari Amalek gitu ya. Nah, di sini ceritanya kita nggak tahu ya. Apakah saya belum mendalami, bukan nggak tahu. Saya belum mendalami kenapa Haman itu begitu, kenapa Mordekai tidak mau menyembah, menghormati si Haman gitu. Apakah karena berbeda ya asal usulnya, oh dia dari Amalek, gua Yahudi, nggak mau gitu ya. Tapi kita tidak membahas itu ya. Yang jelas di sini si Haman ini sudah dipercaya dinaikkan pangkatnya menjadi orang kedua ya di kerajaan itu, di antara pembesar-pembesar lainnya. Semua orang itu kalau dia lewat, wah langsung hormat gitu ya, langsung sujud. Cuman si Mordekai ini yang nggak mau. Sebenarnya Haman tuh nggak tahu apa-apa loh. Ya dia biasa aja gitu. Tapi dilihat orang nih Mordekai nggak pernah sujud gitu ya. Kalau si Haman lewat dilaporkannya lah gitu ya. Nah ketika dilaporkan barulah si Haman ini panas hati ya. Nah disinilah letak masalahnya gitu ya. Padahal yang lain juga udah hormat, cuman satu orang ini nggak hormat, dia jadi panas hati gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa membaca hanya dari ayat-ayat ini saja ya. Kita harus baca semua ceritanya gitu ya. Nah, sekarang soal hormat menghormati dulu ya. Soal menghormat menghormati ini kan kita ini kan sebetulnya tidak wajar ya budaya hormat menghormati ya, ibu-ibu ya. Kita juga diajar untuk menghormati Tuhan ya. Itu ada di Yosua 7 ayat 19 bahwa kita harus menghormati Tuhan. Bahkan kita juga harus menguduskan hari Sabat, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, itu kan sebetulnya tidak masalah ya. Disuruh menghormati orang tua, hormatilah ayah dan ibumu ya, tidak masalah hormat menghormati. Lalu menghormati para raja dan para pemimpin, juga menghormati pemimpin yang telah bekerja keras melayani kita. Jadi misalnya di tengah-tengah gereja kita ada pemimpin kita, ada hamba
Tuhan yang sudah bekerja keras melayani kita, itu patut kita hormati. Jadi kita menghormati itu bukan berarti gara-gara ada tema diperbudak rasa hormat, wah kita nggak usah lah, nanti dia diperbudak rasa hormat, kalau jadi kita nggak usah hormat lah gitu. Ya nggak boleh gitu. Kita dari sisi kita itu tetap kita harus menghormati orang yang patut kita hormati ya. Jadi jangan sampai selesai ALF diperbudak rasa hormat, nggak ada yang saling menghormati, ya salah juga. Bukan begitu maksudnya ya. Jadi kitanya itu tetap harus menghormati yang patut kita hormati. Nah di sini itu lebih kepada ya, berlaku bagi kita ya, diperbudak rasa hormat. Nah bagaimana dengan diri kita ibu-ibu? Kita mirip Haman nggak gitu ya? Diperbudak rasa hormat nggak gitu ya? Nah, kita harus mengecek gitu ya. Kenapa Haman begini ya? Ini kalau kita baca ya sampai Ester 5, itu ayat 11 itu saya bacakan ya, ayat 11. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Ya, jadi Haman menceritakan kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu kalau di ayat 10 itu, pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Jadi istrinya Haman ini Zeres, dia memanggil sahabatnya terus cerita. Apa yang diceritakan? Kekayaannya, besarnya kekayaannya. Nah, inilah ya yang membuat dia itu merasa ingin dihormati ya, karena dia memiliki banyaknya kekayaan. Jadi status dirinya Haman ya, itu dilekatkan kepada apa yang dia punya gitu, kekayaannya ya di sini. Nah ini apa yang tidak boleh ya, harta kekayaan itu sebetulnya bukan untuk dipamerkan ya. Harta kekayaan itu adalah digunakan untuk kebaikan. Bahkan Tuhan Yesus bilang pakailah mamon sebagai sahabat ya, persahabatan, mengikat persahabatan. Pakailah mamon sebagai pengikat persahabatan. Artinya apa? Ya harta dan uang ataupun apa yang ada pada kita, ya kita pakai untuk kebaikan gitu. Bisa buat nolong orang, bisa membantu orang ya, bisa menjadi berkat buat orang. Jadi kalau si Haman ini merasa harta kekayaannya itu adalah suatu kebanggaannya gitu ya. Sehingga diceritakanlah kepada orang sahabatnya. Sehingga ketika orang tidak menghormati, maka statusnya merasa kurang dihargai. Nah, sehingga ibu-ibu kita tidak boleh menempatkan status diri kita tuh pada kekayaan atau harta yang ada pada kita. Kenapa? Ya karena kalau kekayaan itu bisa menjatuhkan ya. Sebentar saja ya, kasus tsunami ya di Aceh itu, bus, begitu gempa tsunami habis semua, hancur. Artinya apa? Harta dan kekayaan itu sebetulnya tidak ada yang abadi di dunia ini, kita hanya dititipkan. Sehingga kalau kita menggantungkan kehormatan kita ya pada kekayaan, ya itu bisa hilang seketika gitu. Jadi janganlah kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita seperti Haman ya, yang kita ceritakan kekayaan. Kan kita malas kan ya dengernya kan gitu, kalau ada orang atau teman gitu, ceritanya kekayaan mulu, gue punya ini, gue punya, ngapain sih gitu ya. Kita dengernya lama-lama, aduh nggak betah gitu kan ya. Ya itulah yang mesti kita hati-hati, jangan sampai diri kita menempel atau melekat pada kekayaan kita sehingga
membuat kita itu menaruh kehormatan kita pada kekayaan. Yang kedua, dia ceritakan Haman ini ya, banyaknya anak laki-laki ya gitu ya. Ya jadi ini melekatkan statusnya itu kepada keturunan ya. Jadi memang di zaman itu budaya patriark ya, tentunya menempatkan laki-laki itu sebagai penguasa atau otoritas. Jadi kalau punya anak laki-laki itu begitu bangganya. Dan di sini Haman dikatakan banyaknya anaknya laki-laki ya. Kita nggak tahu, tidak disebutkan berapa puluh gitu ya. Tetapi banyak. Nah, kalau sudah banyak anak laki-laki ya ini suatu kebanggaan ya. Nah, di dalam konteks kita saat ini ya ibu-ibu ya mungkin ini sudah berkurang gitu. Tetapi masih ada juga ya. Kita bisa terjebak di dalam menempatkan status diri kita itu pada soal keturunan ya. Dulu itu kalau keturunan depannya ada R gitu ya, R titik-titik gitu ya, itu kan bangga sekali ya. Karena kalau kena darahnya tergores tuh bukan merah, biru gitu ya. Nah, jadi biru beda. Sehingga merasa berbeda gitu ya. Status saya berbeda. Kamu golongan rendah, saya golongan tinggi. Nah, ini terjadi pada apabila kita menempelkan atau merekatkan kehormatan kita itu pada keturunan. Nah, ini juga salah ya. Ini juga tidak tepat, atau bisa juga ya kepada keluarga gitu ya. Kepada keluarga saya itu keluarga yang beda gitu ya. Nah, ini terjadi ya, gini teman saya ini ketika seorang jenderal itu ada masalah, dia keluarga jenderal itu dia sampai malu gitu. Waduh, padahal si ini tuh itu sepupu saya loh, itu keluarga saya. Saya sampai nggak mau ngaku-ngaku lagi. Karena apa? Ya itu keluarganya itu kehormatannya itu diletakkan pada keluarga. Ketika keluarganya ada masalah, dia sendiri jadi malu kan. Nah, oleh karena itu maka janganlah sampai kita orang beriman itu menaruh segala kehormatan kita pada keturunan atau kepada status keluarga ya. Jadi memang kita tetap harus menjaga status keluarga kita itu baik, itu benar gitu. Tetapi kita jangan merasakan superior gitu. Bahwa keluarga kita ini berbeda dari yang lain gitu. Sehingga kita patut dihormati karena keluarga kita ini keturunan yang berbeda. Atau dari suku berbeda, darah berbeda. Atau keturunan pejabat, keturunan raja misalnya gitu ya. Nah, itu tidak perlu ya ibu-ibu. Nah, itu Haman ya yang melakukan seperti itu. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini tidaklah, kita tidak semua. Yang selanjutnya ya, apalagi ya, Haman. Ini Haman semua ya ceritanya. Dia menceritakan kekayaannya tadi, banyaknya anak laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya dan serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Nah, ini dia melekatkan kehormatan dirinya pada status dan kedudukannya ya. Ya memang dia seorang pembesar ya. Dia sebetulnya layak memang dihormati, tetapi nggak perlu diminta-minta gitu ya. Dia memang karena memiliki kedudukan, ya pasti semua orang menghormatinya ya. Tetapi dia sendiri sebagai pribadi, dia butuh penghormatan ya. Oleh karena apa? Oleh karena kedudukannya. Nah, ini tidak perlu ya ibu-ibu. Karena kedudukan itu juga tidak selamanya gitu ya. Status
atau pangkat itu juga tidak selamanya. Sewaktu-waktu ada masanya habis, masanya pensiun ya. Presiden aja ada batasnya ya 2 kali di Indonesia ini selesai. Atau dulu bisa dipilih kembali juga, ya mau sampai kapan? Ada waktunya juga ya. Mau bilang seumur hidup ya tetap aja habis juga gitu masanya. Sehingga lambat laun juga orang juga akan generasi berikutnya juga tidak bisa gitu ya melihat dan mengingatnya gitu ya. Nah oleh karena itu kita pun juga sama gitu ya. Kita jangan melekatkan kepada kedudukan dan jabatan kita ya. Apalagi yang mau pensiun ya. Biasanya orang mau pensiun tuh juga, waduh ntar gimana ya. Nah banyak orang pensiun itu ketika pensiun langsung sakit, langsung mati gitu ya. Kenapa mesti begitu sih gitu ya? Stres ya. Ada power syndrome. Ya memang itu dialami ya sama semua orang. Saya pun waktu mau menghadapi pensiun, waduh gimana ya kalau pensiun, ya belum kebayang gitu. Waduh ntar kalau di rumah aja gimana, ntar kalau nggak punya duit gimana gitu. Tapi hampir 3 tahun saya pensiun biasa-biasa aja gitu. Itu hanya apa ya, hanya sindrom kita ya, ketakutan kita gitu. Tapi kalau kita itu tidak menaruh atau melekatkan pada status ya diri kita dengan jabatan atau pangkat ya nggak masalah gitu ya. Tapi justru kalau orang melekatkan kehormatannya pada status kedudukannya, itu menjadi masalah bagi dia gitu. Sehingga ya itu tadi sakit gitu. Selesai tidak menjabat sakit, terus nggak lama meninggal. Dan banyak ya kejadian ini. Jadi ada seorang pensiun ini yang seorang jenderal ya, ketika dia sudah tertatih-tatih, dia datang ke medis pengobatan kan gitu ya, pengobatan gratis kan, biasa pensiun kan dapat BPJS gitu ya. Tapi begitu dipanggil, yang manggil kan nggak kenal kan, nggak ada embel-embel Jenderal A gitu. Dipanggil aja A, diam aja, A, diam aja. Diam udah 3 kali baru dia, oh saya toh ya. Ya dia mau menyindir gitu. Lu manggil nama gua aja gitu. Nggak disebut Jenderal A atau Purnawiran Jenderal A. Ya nggak kenal orang ya. Jadi kalau kita itu sudah pensiun, ya memang lambat laun itu ya kita makin menyendiri, makin sepi gitu ya. Yang dulunya kita mungkin di kantor itu atau di manapun itu ada orang yang ketemu kita, Pak, hormat ya Pak, selamat pagi, selamat siang. Ya kalau udah pensiun ya udah selesai masanya. Mungkin balik ke kantor itu juga nggak kenal gitu siapa. Ya. Makanya kita jangan bawa-bawa kedudukan kita, status diri kita itu pada jabatan dan kehormatan kita pada jabatan kita. Jadi tidak penting itu ya. Kemudian yang ya itu bisa buat lupa diri ya kalau habis masa jabatannya. Yang keempat, ini di ayat 12 ya, Ester 5 ayat 12. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakan kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Wah dia bangga sekali gitu ya, diundang sama Ester. Jadi Ester waktu itu jadi ratu ya, karena Ratu Wasti tidak mau menghadap Raja Ahasiweros, maka permaisurinya diganti oleh Ester. Nah dia senang gitu, merasa penting gitu ya. Siapa namanya? Aduh ini jatuh. Merasa penting banget ya, merasa diri penting si Haman ini gitu. Mestinya orang itu kan kalau diundang
orang yang penting gitu tuh harusnya lebih berpikir, wah ada apa ya gitu. Waktu saya masih kerja itu, saya punya bos. Bos saya lagi ada direktur gitu. Wah kalau direktur manggil saya itu bukan saya merasa penting, tapi wah ada apa ya gue dipanggil nih, takut ada kesalahan ya gitu. Nah ini si Haman ini mah merasa bangga gitu. Wah saya diundang ratu nih sama raja doang. Dia nggak berpikir ya, ini bakal ada apa mestinya. Wah merasa apa, senang gitu bahwa dia diundang gitu ya. Tapi apa? Sebetulnya kejadian ini adalah disitulah kematian dia ya. Di akhirnya dihukum ya. Karena Ratu Esther itu menyampaikan bahwa Haman ini jahat gitu ya. Karena dia mau membunuh bangsa Yahudi. Nah, akhirnya disitulah dia nyembah-nyembah si Ratu Esther ya. Dan akhirnya raja menghukum dia hukuman mati gitu. Nah jadi jangan kita merasa diri kita penting ya. Jangan justru harusnya kita itu kalau merasa diri penting itu nanti bisa mengecewakan kita ketika orang tidak menjadikan kita itu seperti orang penting gitu ya. Nah karena kalau kita sudah memiliki status bahwa kita orang penting, ketika kita tidak diperlakukan ya sebagai orang penting, kita kecewa. Nah sehingga janganlah melekatkan atau membawa status kehormatan kita bahwa kita adalah orang penting gitu ya. Seperti Haman ini ya, justru dia merasa penting, akhirnya di situ malah kena hukuman gitu ya. Nah ini menyakitkan sekali ya kalau ngelihat kisahnya Haman. Nah sekarang kita melihat ya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu dia juga mengalami tidak dihormati ya. Haman sama-sama, Haman juga mengalami tidak dihormati. Bahkan Haman tidak dihormati cuman satu orang aja, dia panasnya begitu dalam ya. Tapi Tuhan Yesus ini tidak dihormati ya oleh para rohaniwan saat itu, ahli Taurat, orang Farisi, bahkan imam-imam ya. Sehingga Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa dia tidak dihormati di tempat asalnya gitu ya. Bahkan setelah itu kita tahu kisahnya, dia ditangkap, dia disesah, dia diadili walaupun tidak terbukti kesalahannya, akhirnya mati disalib ya. Jadi kalau kita merasa bahwa kita tidak dihormati misalnya, jangan nyesel dulu, jangan kecewa dulu bahwa Tuhan kita pun pernah mengalami tidak dihormati. Padahal dia adalah penguasa langit dan bumi yang turun dari surga, tapi mengalami tidak dihormati. Nah, kalau Tuhan Yesus mau kaya ya, atau mau nikmat, atau mau kedudukan, dia itu punya peluang itu ketika iblis mencobai dia gitu ya. Waktu dia habis puasa kan ditawarin, ya kalau kamu lapar jadiin aja nih batu jadi roti, kan anak Allah. Ya ini tawaran yang nikmat gitu ya, gampang gitu, seketika instan bisa gitu ya. Kalau mau selamat jatuhkan aja dirimu dari bubungan bait Allah. Gampang ya. Kalau mau kaya, ini dunia ini dengan segala kemegahannya gitu ya. Kedudukannya, kerajaan dunia ini kuberikan kepadamu, kata iblis. Bisa kan? Tetapi peluang itu tidak diambil oleh Tuhan Yesus. Nah, kita pun di dalam dunia ini ya, kita akan mengalami hal-hal yang sama yang akan dirasa atau yang dialami oleh Tuhan Yesus gitu ya. Tentu dengan
kapasitas dan konteks yang berbeda gitu ya. Jadi ibu-ibu ya kita nggak akan ditawarin kekayaan seluruh dunia ya, tetapi kekayaan yang secukupnya bagi kita gitu ya. Tetapi konteksnya sama, itu semua menggoda ya. Yang akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Nah, jadi kalau kita tidak menerima rasa hormat ya, jangan diperbudak rasa hormat gitu. Karena Tuhan Yesus juga pernah mengalami penolakan dan tidak dihormati. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kita tidak butuh dihormati gitu ya? Masa kita nggak ada dikit-dikit acan gitu ya? Masa orang nggak menghormati kita ya? Gimana gitu ya? Anak kita gimana? Masa nggak hormat sama kita ya? Kita pasti kesel kan? Atau orang yang lebih muda dari kita nih, seperti ibu-ibu kan? Umurnya kan di atas saya gitu. Kalau saya tidak hormat, kesel nggak ibu-ibu? Kesel ya? Enggak juga ya, Bu Mer, enggak juga. Biasa aja ya. Ya apalagi anak-anak sekarang ya, budaya budi pekerti hormat itu udah makin kurang. Biasa aja gitu, lewat-lewat aja. Saya juga suka kesel nih anak kalau pergi-pergi aja ya nggak bilang mau kemana gitu kan, kesel juga ya. Nah, jadi apakah kita nggak butuh sebetulnya hormat? Butuh nggak ya? Butuh ya. Ya. Lalu bagaimana ya kalau kita butuh? Nah, oleh karena itu kehormatan itu harus kita cari ya dari Allah gitu. Apa sih sebetulnya hakikat kehormatan gitu ya? Ini kalau kita lihat di Yohanes 5 ayat 37 sampai 11 ya, itu mengajarkan kepada kita ya hakikat kehormatan. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah memerlukan hormat dari manusia gitu ya. Lalu bagaimana gitu ya? Ya dia fokus, Yesus itu mengerjakan tugas yang dari Allah, yang dikehendaki oleh Allah gitu. Jadi dia tidak memusingkan orang mau menghormati dia atau tidak gitu ya. Fokus dia adalah mengerjakan apa yang Allah kehendaki di dalam hidupnya. Dia datang ke dunia mau apa, harus bagaimana, melakukan apa, semuanya itu yang dia lakukan adalah kehendak Allahnya, kehendak Bapaknya. Nah, inilah yang patut kita teladani ya, atau kita contoh. Bagaimana kalau hakikat kehormatan itu yang harus kita jalani. Jadi kita nggak usah pusing orang menghormati kita atau tidak, tapi lakukan saja apa yang Tuhan kehendaki. Apa sih yang Tuhan kehendaki? Ya banyak ya, tapi kita harus meneliti panggilan kita itu di mana gitu. Panggilan itu nggak harus menjadi hamba Tuhan sama Pak Gelen gitu, seperti Pak Gelen harus khotbah gitu ya, nggak bisa sama gitu. Kalau semua pengkhotbah nggak ada pengusaha, gimana Pak Gelen? Negara ini nggak ada prajurit, nggak ada apalagi pekerja gitu ya, atau nggak ada tukang office boy gitu ya, semuanya bos ya susah juga kan. Nah jadi kita harus mengerti panggilan kita. Jadi kalau ibu-ibu itu mungkin sekarang menyadari saya harus ngomong cucu gitu. Ya itu bisa panggilan. Justru baik ya. Sebagai orang tua itu kadang-kadang mengajar anak atau membimbing anak tuh susah gitu ya. Saya sendiri waktu saya pikir-pikir waktu saya kerja kurang juga membimbingnya, banyakan kerjanya gitu dibanding mengajar anak gitu bagaimana mengenalkan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan itu hidup di dalam diri saya gitu. Saya harus
mentransfernya gitu, itu kurang gitu ya. Nah tapi kalau ibu-ibu itu misalnya punya cucu sudah tidak bekerja gitu, itu sebetulnya adalah peluang yang sangat baik ya di dalam mendidik cucu karena waktunya banyak, lalu bisa pengetahuannya juga kita makin tua itu makin banyak gitu ya. Sehingga keterampilan kita di dalam mendidik cucu ini ya atau anak-anak ini itu lebih mumpuni gitu ya dibanding ketika kita lagi aktif bekerja. Nah itu juga suatu bagian suatu pekerjaan ya yang mungkin bisa adalah panggilan kita di masa tua kita untuk mendidik para cucu kita. Nah jadi jangan berpikir bekerja bagi Tuhan itu hanya di ladang gereja, di ladang rohani, di ladang manapun ya. Kalau itu panggilan kita, ya itu adalah pekerjaan yang harus kita lakukan, yang Allah kehendaki. Nah inilah yang dilakukan Tuhan Yesus ya, mengerjakan tugas yang Allah kehendaki. Yang kedua ya, pekerjaan itu yang akan memberi kesaksian gitu ya. Jadi pekerjaan Tuhan Yesus itu yang akan memberi kesaksian bahwa dia melakukan itu untuk apa, itulah yang akan dilihat orang. Jadi Bapak sama Ibu-ibu ya, jadi yang kita kerjakan ya sudah, itu nanti hasil kerjaan itu yang akan bisa dilihat. Jadi kalau cucunya menjadi anak yang baik, anak yang mengenal Tuhan, siapa yang enggak bangga, orang akan menghormati anak itu ya. Anak itu baik sekali, anak ini anak Tuhan. Wah, nenek bisa mengelus dada, thanks God ya, kan gitu kan. Terima kasih. Itu adalah kepuasan, kehormatan kita gitu. Jadi nggak perlu kita minta-minta hormat gitu, tapi hormat itu datang dengan sendirinya oleh karena apa yang kita kerjakan gitu ya. Ya jadi kita memang harus iri ya, iri positif dengan orang-orang yang sudah bekerja, yang membuat kita menghormati dia gitu ya. Ya tentu di gereja kita ini Pak Bigman itu memang kita hormati karena apa? Karena pekerjaannya sebetulnya. Kadang-kadang kita mengukur atau mengcompare gitu kan. Waduh, jauh banget ya kita sama dia misalnya begini. Sehingga kita respect gitu. Nah itulah sebetulnya hal yang harus kita lakukan. Tentunya memang kapasitas kita akan berbeda-beda ya. Tentu ya kita harus mengerjakan ya di bidang yang memang kita sudah dipanggil, itu saja. Nah, yang ketiga tadi ya, Tuhan Yesus tidak memerlukan hormat dari manusia. Jadi kita pun juga gitu. Kita mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Kalau kita kerjakan itu, kerjaan itulah yang akan menjadi kesaksian. Yang ketiga, kita tidak memerlukan hormat dari manusia gitu ya. Kalau nomor 2 itu beres, udah pasti manusia hormat sama kita. Tetapi yang utama sebetulnya kita perlu menerima hormat dari Tuhan gitu ya. Dari manusia nggak terima, dari Tuhan terima lebih baik. Daripada dihormati orang tapi Tuhan nggak menghormati kita, itu lebih bahaya ya. Jangan seperti Lazarus dan orang kaya ya, ingat ceritanya. Lazarus miskin, tapi begitu dia sama-sama meninggal nih, Lazarus di pangkuan Abraham, dia dihormati oleh Allah. Si orang kaya masuk neraka, kepanasan. Nah, jangan sampai kita di dunia ini mengabaikan ya apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, sehingga justru kita jadi seperti orang kaya itu ya, yang setiap hari ngelihat Lazarus itu kok nggak ditolongnya ya, padahal tiap hari dia ngelihat terus dia hidup dengan kemewahan terus. Nah, jangan sampai kita demikian ya. Tentu kita macam-macam ya aplikasinya ya di dalam hidup kita.
Maka kita harus meneliti, ibu-ibu ya, kita semua di sini, apa ya yang belum kita kerjakan, apa yang belum beres ya, yang membuat Tuhan ini sebetulnya tidak senang dengan apa yang kita lakukan gitu. Jangan-jangan kita wah cuman pengen nikmat-nikmat aja gitu ya di dunia ini. Nah, ini yang membuat apa ya? Ini memang bisa meninabobokan kita gitu ya. Kita selalu ingin kenyamanan, kenikmatan yang ada di dunia ini. Tapi kita gagal menerima pesan dari Tuhan, apa yang mau Tuhan minta kita kerjakan. Sehingga Tuhan menghormati kita. Nah, demikianlah ya ibu-ibu yang sharing yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat buat kita sehingga kita tidak perlu mencari hormat manusia atau diperbudak rasa hormat dengan segala status-status dunia ini seperti kekayaan, keluarga, ya, terus jabatan, kedudukan, rasa diri penting dan lain-lain. Cukup kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kerjaan itu akan menjadi kesaksian dan kita tidak perlu mencari hormat dari manusia. Amin. Mari kita berdoa.